Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurholis dengan NPN 22411021. Di sini saya akan membawakan materi tentang etika bisnis. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan prinsip kebenaran yang serta dengan tanggung jawab. Dalam etika bisnis, tindakan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun perusahaan tidak boleh sampai merugikan orang lain di luar kegiatan bisnis. Etika bisnis dikembangkan oleh masyarakat di tempat bisnis dan diadakan tujuan penerapan etika bisnis untuk mempermudah pencapaian tujuan bisnis. Teori etika bisnis terdiri dari 4, yaitu teori utama. Teori pertama adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seseorang bersikap berperilaku atau sikap baik seseorang menciptakan watak dan karakter baik secara moral juga. Teori hak, yaitu seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. Sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. Lalu yang 3, teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku, tanggung jawab, memberikan pekerjaan dalam perusahaan dan bertanggung jawab untuk menangani pemasaran produk. Yaitu ada teori teologi, yaitu kata teologi berasal dari Yunani, yaitu telos, yang berarti bertujuan atau akhir. Teori ini menganggap sebuah bisnis etis adalah menghasilkan cipta keseimbangan dengan baik dengan pada tujuan terakhir, yaitu dalam kata teori memandang si konsep kebaikan. Prinsip etika yang terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada otonomi. Seperti yang kita ketahui, kompetensi seseorang pelaku bisnis dalam mengambil keputusan haruslah baik. Prinsip otonomi memandang hal tersebut sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya. Lalu yang kedua ada equilibrium. Berhubungan dengan otonomi pelaku bisnis, segala keputusan diambil juga harus dalam keseimbangan. Dalam kata lain, perusahaan tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan sesuatu. Lalu yang ketiga ada free will, kehendak bebas. Kehendak bebas ini dimaksud adalah kesepakatan rata yang didapatkan oleh individu. Seluruh pelaku bisnis memiliki porsi yang sama sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Lalu ada responsibility, yaitu merupakan teori deontologi dalam etika bisnis. Juga membahas tentang responsibility adalah pelaku usaha jadi samping menerima kehendak bebas dan selaku ada tindakan yang bisa diambil oleh dipertanggungjawabkan. Lalu yang kelima, honesty, adalah dalam ranah bisnis adanya transparansi, kejujuran juga harus diterapkan dalam berperilaku. Contohnya adalah ketika transaksi jual beli produk, maka prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di perusahaan. Etika bisnis juga memiliki faktor yang mempengaruhi etika bisnis, yaitu pressure yang dapat dikarenakan persaingan, yaitu ada kompetitor, lalu ada kondisi ekonomi, lalu ada kesalahan operasional, lalu ada pengetahuan individu akan etika, lalu ada demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan.